Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Febi banggakan, apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah, anak-anakku, semoga antum semua serta umi abinya antum selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan antum juga harus selalu semangat belajarnya. Walaupun antum belajarnya dari rumah, tetapi antum harus semangat belajarnya karena Bu Febi akan menemani antum untuk belajar dari rumah. Nah, insya Allah hari ini antum akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda pada pembelajaran 5. Yaitu, yang terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka antum harus menyiapkan buku tematiknya antum, serta yang lebih penting lagi, agar antum mudah memahami pembelajaran yang Bu Febi berikan, yaitu dengan membaca doa sebelum belajar. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini antum semua akan belajar tentang benda gas. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu antum dapat mengetahui sifat-sifat benda gas, kemudian antum dapat membaca langkah-langkah percobaan dan menemukan kosakata baru yang terkait dengan wujud benda gas. Dan yang ketiga, antum dapat mengetahui penggunaan satuan kilogram dan gram. Nah, di mana apakah antum ingat tentang wujud benda selain benda padat dan benda cair? Ya, betul, benda gas. Di mana sebelumnya antum telah mempelajari tentang wujud dari sebuah benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga sekarang kita akan belajar tentang wujud benda gas. Di mana contohnya udara yang antum hirup setiap hari, sehingga antum bisa selalu lega untuk bernafas, kemudian antum segar, di mana itu semua didapatkan dengan cara kita menghirup udara. Namun, udara tersebut antum tak bisa melihatnya, tetapi antum bisa merasakannya. Karena udara merupakan termaksud benda gas. Maka dari itu, antum sebagai seorang muslim harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum semua selalu diberi kesehatan dan juga antum selalu menjaga kebersihan lingkungannya antum agar udara di sekitarnya antum itu sehat, dan antum harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya kita beralih ke percobaan pertama. Antum menyiapkan kantong plastik bening dan juga balon, di mana langkah-langkah percobaannya antum meniup balon sampai mengembang, kemudian ikatlah mulut balon dengan karet. Kemudian yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang dan ikatlah mulut plastik dengan karet. Kemudian yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Ayo kita sama-sama amati. Kita melengkapi tabel berikut dengan membeli centang atau checklist, di mana ada gas yang berada dalam balon. Apakah gas yang berada dalam balon
bentuknya berubah atau tetap? Ternyata bentuknya berubah sesuai wadah dan apakah antum bisa melihat gas tersebut? Betul sekali, antum tidak bisa menggenggamnya. Dan yang kedua, ada udara dalam plastik tersebut. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Dan apakah udaranya dapat antum genggam atau tidak? Nah, ternyata bentuknya berubah sesuai wadah dan udara dalam plastik tersebut tidak dapat antum genggam. Masya Allah, antum semua hebat. Nah, selanjutnya kita beralih ke percobaan kedua, yaitu di mana ada 2 balon, kemudian sebatang lidi atau kayu tipis, dan benang. Di mana yang pertama antum meniupkan udara ke dalam 2 balon. Di mana antum meniupnya sama besar, lalu antum ikat setiap balon dengan benang dan sisihkan benang dengan panjang secukupnya. Dan setiap ujung lidi atau kayu yang digantungkan satu buah balon yang telah terisi udara, usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Kemudian perlahan-lahan satu balon antum tusuk, kemudian perhatikan udara yang keluar dari tempat yang antum tusuk tadi pada balon tersebut. Kemudian antum letakkan tangannya antum di dekat tempat keluarnya udara. Dan apakah yang akan terjadi? Ternyata antum bisa melihat pada gambar yang pertama. Pertama, berat balonnya sama, kemudian besarnya sama. Tetapi ketika satu balon ini ditusuk, kemudian udaranya keluar, maka balon ini akan merembes, kemudian udara yang ada di dalam balon itu keluar, sehingga ia tidak memiliki lagi udara, sehingga pada balon yang pertama ini memiliki berat. Karena di dalam balonnya masih berisi udara. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, benda gas tidak dapat dipegang. Dan yang terakhir, benda gas yang mempunyai massa, di mana semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi, di mana materinya tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, gambar yang pertama adalah timbangan beras yang biasa digunakan untuk menimbang beras. Kemudian yang kedua ada timbangan badan yang biasa digunakan untuk menimbang badan. Dan yang ketiga adalah timbangan kue yang biasa digunakan untuk membuat kue. Kemudian yang keempat, timbangan gantungan yang biasa digunakan untuk mengetahui berat bayi. Dan yang kelima ada timbangan warung yang biasa digunakan untuk menimbang tepung atau gula. Dan yang terakhir ada timbangan neraca, di mana timbangan neraca ini digunakan untuk menimbang emas. Nah, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Di sini ada timbangan, kemudian mengukur berat dari labu. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Perhatikan baik-baik timbangannya ya. Ternyata satuannya adalah kilogram atau kg dan bisa juga gram. Untuk mengukur satuan berat pada alat tersebut. Nah, agar antum lebih memahami, Bu Febi akan memberikan contoh cara membaca timbangan kue dengan menggunakan satuan kilogram dan gram. Nah, sebelum antum membaca timbangan satuan kilogram, antum harus tahu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan 1000 gram sama dengan 1 kilo.
Nah, yang pertama kita melihat ya, pada gambar pertama beratnya itu jarumnya menunjukkan di angka 5 namun melewati satu garis. Maka di sini karena satuannya kilogram maka kita tulis 5 kilo. Tetapi karena melewati satu garis di mana nilai satu garis ini bernilai 200, maka kita menulisnya 5 kilo 200 gram. Nah, begitupun juga yang kedua, di mana jarumnya menunjukkan di angka 4, tapi melewati 3 garis. Di setiap garis bernilai 200, jadi karena garisnya berjumlah 3, maka kita akan mengkalikannya dengan 200 dikali 3, di mana jumlahnya adalah 600, sehingga kita menulisnya 4 kilo 600 gram. Dan sama juga pada gambar ketiga, jarumnya melewati angka 3 di garis kedua, berarti kita menulisnya 3 kilo. Kemudian karena 2 garis, berarti 200 ditambah 200, karena setiap satu garis berjumlah 200. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Jadi kita tulis 3 kilo 400 gram. Nah, semoga antum semua memahaminya ya. Dan Bu Febi akan memberikan tugas kepada antum semua agar antum mudah atau lebih memahami lagi pembelajaran yang Bu Febi berikan pada kesempatan kali ini. Yaitu tugasnya di halaman 101. Antum mencocokkan gambar sesuai dengan kegunaan dari timbangan-timbangan tersebut. Dan yang kedua, di halaman 103, antum membaca berat dari benda tersebut dengan menggunakan timbangan. Yang ini sama seperti contoh yang Bu Febi berikan. Nah, demikianlah pembelajaran antum kali ini. Semoga antum bisa memahaminya dan bermanfaat untuk antum semua. Bu Febi akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.